Puji Tuhan. Jailolo, mari kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Saya akan membahas tentang generasi Yoel, bangkitnya generasi Yoel untuk hari-hari ini, karena Tuhan sedang membutuhkan sekali yang namanya generasi Yoel. Ya, generasi Yoel adalah generasi yang tidak pernah terhentikan. Ya, generasi yang dipanggil oleh Tuhan untuk membawa perubahan, untuk membawa perubahan bagi bangsa, untuk membawa perubahan bagi kota. Ya, generasi Yoel adalah generasi yang di bawah umur, ya, yang di bawah umur 17 tahun ke bawah. Tapi ini tidak hanya untuk yang di bawah umur 17 aja, tapi mari kita semua untuk orang-orang yang sudah dewasa pun, walaupun sudah dewasa, tapi kita memiliki manusia roh yang kuat, manusia roh ilahi yang sangat kuat, sehingga kita memiliki jiwa yang muda, ya, dan tidak ada yang namanya jiwa yang lemah walaupun sudah tua. Saya katakan kita mau belajar, ya, untuk Yoel adalah generasi Yoel adalah generasi yang diurapi Tuhan. Mari kita buka dalam Yoel 2 ayat 28, ya. Yoel 2 ayat 28 dan 29. Saya akan bacakan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku, Tuhan, akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Tapi kalau saya bilang bukan hari-hari itu, tapi hari ini. Hari ini Tuhan sedang mencurahkan rohnya sangat kuat sekali. Kenapa? Karena ini waktunya Tuhan. Ini harinya Tuhan yang sudah sangat-sangat singkat. Jadi mari ayo untuk kita bisa bekerja, kita bisa mengubahkan untuk kota, kita bisa membawa lawatan. Karena generasi Yoel, generasi yang tidak pernah terhentikan, generasi yang terus bergerak tanpa berhenti, generasi yang tidak pernah mau berhenti apapun, ya, gak ada rintangan apapun yang bisa menghalangi. Kenapa? Karena ada roh Tuhan yang dalam hidup kita yang terus bergerak. Bukan kita yang melakukan, tapi Tuhan. Ingini Tuhan. Dan Tuhan katakan dalam Yoel 2 ayat 28, Tuhan katakan, aku mencurahkan rohku ke dalam semua umat manusia, baik itu anak-anak, baik itu orang tua. Mari ingini Tuhan dengan segenap hatimu. Mari ingini Tuhan dengan segenap jiwamu. Mari ingini Tuhan dengan segenap pikiran dan hatimu, biar Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Seringkali kita manusia itu terlalu membatasi kuasanya Tuhan. Seringkali kita manusia itu terlalu mengkotak-kotakan, sehingga Tuhan tidak bisa bekerja maksimal dalam hidup kita. Banyak sekali yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita maupun kota kita. Apalagi hari-hari ini, anak-anak generasi Yoel, anak-anak muda, kalau tidak sungguh-sungguh duduk di hadirat Tuhan, tidak sungguh-sungguh di dalam hadirat Tuhan, banyak nyembah, banyak baca firman Tuhan, itu sangat mengerikan sekali. Banyak anak-anak kecil, anak-anak muda, bahkan kelas 4 SD sudah bunuh diri. Dan itu mengerikan sekali. Kenapa? Karena itu dari bulian orang, dari bulian teman-temannya. Mereka tidak kuat mentalnya, sehingga mereka bisa jatuh bunuh diri. Banyak sekali anak generasi kecil-kecil, masih kecil-kecil, mereka homo, lesbian. Itu mengerikan sekali. Kalau kita tidak alar hari-hari ini, dan itu sangat menghancurkan sekali generasi muda, menghancurkan sekali masa depan anak-anak muda. Ayo kita generasi Yoel, ingini kuasanya, nantikan Tuhan dengan segenap. Ingini dia, ingini kuasanya. Tuhan memiliki kuasa sangat banyak sekali. Tuhan memiliki karunia banyak sekali. Karunia bisa menyembuhkan, karunia bisa membangkitkan, karunia bisa mengubahkan. Asal kita mengingini dan mengingini.
Saya akan baca di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-17. Tuhan itu sudah sangat-sangat ingin sekali, tapi masih banyak orang yang tidak mengingini, bahkan santai, tenang. Saya sudah cukup datang ke gereja. Saya sudah cukup di rumah aja. Kalau sama bersama dengan Tuhan, yang namanya kita generasi Joel, kita generasi Joshua, kita generasi-generasi yang ada di dalam tokoh Alkitab, kita harus membawa terus lawatan. Kita harus terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah berhenti. Hari Tuhan hari-hari ini bukan semakin enak, tapi semakin susah. Karena generasi Yoel itu, kekuatan Yoel adalah seperti kuda yang tidak pernah terhentikan. Ya, seperti kuda. Kenapa dibilang seperti kuda? Karena larinya kuda itu sangat cepat. Apalagi kalau dia sedang berpacu ya, sedang berlomba. Mereka kuda itu sangat pintar dan dia larinya cepat dan sangat cepat. Kenapa tidak dibandingkan dengan binatang atau hewan yang lain? Karena kuda larinya sangat cepat ya. Kuda itu larinya sangat cepat. Jadi ayo, mari kita sama-sama bangkitkan manusia roh ilahi kita semakin kuat. Ingini Tuhan dengan segenap hatimu. Kita sama-sama kita baca di dalam Ibrani 6 ayat yang ke Ibrani 6 ayat yang ke 17, maaf. Sorry. Kita baca sama-sama Ibrani 6 ayat 17. Ibrani 6 ayat 17. Ibrani 6 ayat 17, firman Tuhan katakan, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka, meyakinkan kita semua yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya. Tuhan itu sudah mengingini sekali mewariskan banyak hal yang ada dalam hidupnya kepada kita semua. Tapi banyak sekali yang tidak mengingini. Banyak sekali yang tidak mengingini, ya. Sampai Allah sendiri, Tuhan sendiri berjanji kepada manusia. Bahkan sampai Tuhan sendiri, Allah telah mengikatkan dirinya dengan sumpahnya. Sampai Tuhan sendiri bersumpah kepada kita umatnya. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau ada generasi, ada jiwa-jiwa satu pun yang binasa. Tuhan mau kita semua masuk dalam kerajaannya, yaitu kerajaan surga. Sampai Tuhan katakan, aku loh yang mengikat, aku yang bersumpah. Aku mengikatkan diriku, aku mengikatkan diriku dengan manusia-manusia di bumi. Karena aku yang bisa menyelamatkan. Tapi banyak sekali orang yang santai ya, yang masih mabok ya, yang masih main perempuan, yang masih korupsi, yang masih ngerampok, yang masih banyak segala hal. Tuhan sampai bilang, aku mengikatkan diriku. Perjanjiannya Tuhan menyelamatkan jiwa-jiwa. Keselamatan tidak cukup sekali hanya untuk sekali selamat sekali selamat tetap selamat. Tapi yang namanya keselamatan kita harus bisa mengerjakan. Jangan kita hanya minta, Tuhan saya mau kaya, Tuhan saya mau jabatan, Tuhan saya mau sehat. Tapi kita tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan. Kita hanya minta dan minta. Tapi kita tidak pernah mendengarkan apa yang mau menjadi keinginannya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan, kita tidak pernah memikirkan. Tuhan hanya disuruh menjadi pendengarnya kita terus. Tapi kita tidak pernah mendengarkan setiap ungkapan isi hatinya Tuhan. Hanya diriku dan diriku. Yang pasti doa kita didengar sama Tuhan. Ada setiap doa kita, ada yang dijawab, ada yang enggak.
Tapi apakah kita sudah mendengarkan? Apakah kita sudah menjawab setiap kerinduan hatinya Tuhan? Ya. Saya setiap membaca firman ini sesungguhnya saya tuh sampai sedih. Kenapa? Karena buat saya sendiri sebenarnya saya tuh layak masuk neraka. Tapi Tuhan katakan, aku yang menjamin engkau. Bahkan aku bersumpah, aku tidak akan pernah melepaskan engkau, karena aku tidak mau engkau masuk neraka. Itu adalah janjinya Tuhan. Itu janjinya Tuhan. Bahkan Tuhan menyumpahkan dirinya. Kalau manusia berjanji masih bisa ingkar janji. Jangankan berjanji, sudah bersumpah pun manusia masih bisa beringkar. Tapi janji Tuhan tidak pernah Tuhan tidak pernah dengan ingkar janjinya. Tuhan selalu menepati janjinya, apalagi Tuhan sampai bersumpah. Dan Tuhan tidak akan pernah mencabut sumpahnya. Tapi dari pihak kita harus bisa juga mendengarkan setiap kerinduan hatinya Tuhan. Jangan biarkan Tuhan, ya, kalau bahasa saya, jangan biarkan Tuhan itu terus menangis. Jangan biarkan Tuhan itu terus bersedih. Buat Tuhan itu terus tersenyum melihat kita. Biarkan Tuhan terus suka melihat kita. Buat hati kita terus menyatu dengan hatinya Tuhan, supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan ingini yang sebenarnya. Karena kerinduannya Tuhan hanya menyelamatkan jiwa-jiwa, ya. Karena karakter, ciri-ciri generasi Yoel, tajam dan akurat, tajam dan tepat. Tajam dan tepat. Itu adalah ciri-ciri Yoel, generasi Yoel, ya. Kita buka di dalam Yoel 2 ayat 3. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Ya, generasi Yoel adalah generasi yang membawa perubahan. Di depannya api memakan habis setiap musuh, dan kita harus menjadi api itu, menghabisi setiap musuh-musuh dalam hidup kita. Musuh kemarahan, musuh memfitnah, musuh kesombongan, apa aja yang ada dalam hidup kita, kita harus habisi. Kita lebih tahu musuh apa yang ada dalam diri kita. Musuh perzinahan, musuh perselingkuhan, kita harus habisi. Hati kita ini harus benar-benar bersih, ya. Saya tidak bilang kita harus sempurna, tidak ada yang sempurna. Tapi kita harus terus minta Tuhan sempurnakan. Saya bisa belajar, saya senang belajar dengan Daud. Kenapa hati Tuhan sampai berpaut kepada Daud? Karena hati dia terus menyatu dengan hatinya Tuhan. Hatinya dia hanya ada Tuhan dalam hidupnya. Hatinya dia hanya ada Tuhan dalam hidupnya. Itu yang Tuhan ingini hari-hari ini. Itu yang Tuhan ingini untuk hari-hari ini. Supaya kita bisa menyelamatkan generasi-generasi yang ada. Generasi-generasi yang muda, yang masih muda. Kalau kita orang dewasa tidak bisa menyelamatkan mereka, anak-anak kita, generasi ini siap dihancurkan oleh iblis. Karena iblis sangat bekerja dengan cepat. Kalau kita tidak lebih cepat bekerja, kita, anak-anak itu sudah dibawa kehancuran, dibawa kebinasaan. Ya, jangan biarkan iblis sedikit pun menyentuh kita. Ya, Yusuf kalau tidak bergerak mengikuti Tuhan, tetap dia akan menjadi budak. Tapi Yusuf terus dia bergerak, dia mengikuti hatinya Tuhan, dia mengikuti apa yang Tuhan mau. Dia tidak mikir dengan dirinya sendiri. Kalau dia mau kepahitan, dia mau marah, ya. Dia adalah dibuang sama saudara-saudaranya. Bahkan dia mau dibunuh, dia dijual. Tapi Tuhan merekayasakan dengan yang baik. Dia menjadi raja, dia menjadi penguasa. Untuk apa? Untuk menyediakan makanan, membangun lumbung, ya, membuat lumbung.
Karena dia tahu kedepannya masa kesusahan, kedepannya masa kesukaran. Dan dia ngerti, dia nggak mikirin dirinya sendiri kalau dia sudah pahit. Dia mengikuti egonya dia sendiri. Dia tidak akan pernah jadi apa-apa. Tapi sekarang Yusuf terus bergerak dan banyak orang Israel yang diselamatkan. Dia menyelamatkan orang Israel ya. Generasi Yoel terus bergerak dan terus bergerak. Dia terus menyelamatkan ya. Kejadian 30 ayat 32 dan 43. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik. Yakub memelihara domba milik Laban. Yakub digaji di bawah UMR. Tapi Yakub memiliki instansi bos. Dia memiliki hati. Dia memiliki hati seorang raja. Tapi dia ambil apa yang menjadi bagiannya. Dia tidak sakit hati dan dia tidak kepahitan. Dia dijahati sama mertuanya, dia dijahati, dia dibohongin ya, dia ditipu, tapi dia terus bergerak, dia terus melakukan apa yang menjadi kesukaannya Tuhan. Jadi ayo, saya mau berkata untuk generasi Yoel, generasi masa depan, generasi yang ada. Karena generasi Yoel adalah generasi yang mengalami financial freedom, yaitu ekonomi. Hari-hari ini ekonomi, kalau kita bisa baca, kita bisa lihat sekitar, ekonomi kelihatannya itu semakin merosot. Tapi kita, anak-anak Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi bagian kita buat Tuhan, dan Tuhan akan pelihara. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi Tuhan berkata, aku memberkati orang-orang yang hanya berharap kepadaku, kata Tuhan ya. Mari kita alami yang namanya financial freedom. Dan kita juga akan terus membawa perubahan. Kita akan terus membawa kemenangan buat kota ini. Kita akan bawa kemenangan buat bangsa ini. Jangan sampai kita ngalami hal-hal yang buruk. Kita harus memikirkan yang namanya generasi-generasi muda. Dan untuk orang-orang tua pun jangan pernah lemah. Jangan dipikir, saya sudah umur 50 tahun ke atas, saya sudah tidak bisa mengerjakan apapun. Oh tidak. Yoel 2 ayat 28 Tuhan katakan, aku mencurahkan rohku kepada semua manusia. Artinya kepada siapa? Dari anak-anak sampai orang dewasa. Artinya itu apa? Orang-orang tua pun harus dan wajib mengerjakan lawatan buat Tuhan. Artinya tidak boleh tinggal diam di tempat. Tapi Tuhan masih membutuhkan generasi-generasi usia emas, kalau saya bilang ya. Jadi usia emas ini harus terus bangkit, harus terus bersinar, membawa kemuliaan bagi Tuhan. Karena Yesaya 60 ayat 1 dan 2 Tuhan katakan bahwa kemuliaan Tuhan terbit atas kita manusia semua. Dan Tuhan memberikan kemuliaannya. Kita membawa nama Tuhan, kita membawa nama Tuhan, kita membawa nama kota, kita membawa nama bangsa, kita membawa nama gereja, kita membawa nama keluarga. Mari biar kemuliaan itu nyata atas keluarga kita, atas anak-anak kita, atas bangsa kita, atas kota kita, atas kantor kita, atas sekolah kita, atas usaha kita. Dimanapun juga kita harus terus membawa yang namanya kemuliaan Tuhan. Saya katakan, namanya kemuliaan Tuhan itu tidak seperti lilin ya. Kalau lilin satu lilin taruh di ruangan, itu juga tidak bisa menerangi semua. Terangnya cukup kecil. Tapi kalau yang namanya matahari itu menerangi semuanya, seluruhnya itu diterangi. Jadi biarlah kita menjadi mataharinya Tuhan, yang terus bersinar, membawa kemuliaan, membawa terang Tuhan yang ajaib. Kemanapun juga kita harus menjadi contoh.
Kalau di tengah-tengah kita ada kegelapan, kita yang harus menarik orang itu ke terang, bukan kita yang ketarik ke gelap, ya. Jadi ayo mari kita bawa mereka, tarik ke dalam orang, ke dalam kebenaran. Bukan kita malah ikut arus yang tidak baik. Karena hari-hari ini sangat jahat kalau kita tidak fokus sama Tuhan. Kita tidak banyak dalam hadirat Tuhan. Kita tidak banyak minta tuntunan Roh Kudus. Kita akan masuk ke dalam yang namanya masa kesusahan. Ya, ayo saya akhiri dengan kembali lagi. Saya akan masuk ke dalam Yoel 2 ayat 28. Ayo, mari semua, jangan pernah letih, jangan pernah lelah. Tuhan tidak pernah letih dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah lelah dalam hidup kita. Mari saya ajak semua, untuk anak-anak muda yang mendengarkan sahabat Karitas ini, orang-orang tua yang mendengarkan sahabat Karitas ini, mari lakukan, berikan yang terbaik selama Tuhan masih percayakan dalam hidup kita. Ya, doakan orang sakit menjadi sembuh. Doakan orang sakit menjadi sembuh. Doakan orang yang punya masalah semuanya dipulihkan. Ya, mari, karena Tuhan berkata, aku mencurahkan rohku kepada semua orang. Ingini untuk memiliki karunia menyembuhkan. Ingini untuk memiliki karunia bisa membebaskan. Memiliki karunia untuk melepaskan kuasa-kuasa kegelapan. Ya, biar kita hidup terus di dalam hadirat Tuhan. Saya mengucap syukur, terima kasih. Saya mengucap syukur, sangat-sangat berterima kasih sama Tuhan. Saya nggak bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Saya dari Kedar. Tuhan pilih saya, panggil saya, tetapkan saya untuk menjadi nabi buat keluarga saya, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesuslah keselamatan kehidupan kekal. Tidak ada yang lain, hanya Yesus. Tapi yang namanya keselamatan harus tetap kita kerjakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kami mau bawa setiap orang-orang, baik orang tua maupun anak-anak yang mendengarkan Tuhan suara-Mu pagi hari ini. Engkau ubahkan setiap mereka. Tuhan, mereka yang sakit Engkau sembuhkan. Mereka yang memiliki masalah baik itu keuangan, Engkau pulihkan Tuhan. Tolongi setiap mereka. Mereka Tuhan yang mengalami masalah dalam rumah tangga keluarga, Engkau pulihkan setiap mereka. Engkau kembalikan Tuhan cinta anak-anak kepadamu dan juga kepada orang tuanya. Kembalikan cinta mula-mulamu Tuhan kepada setiap kami semua. Generasi-generasi Joel ini Tuhan, yang akan terus bergerak, membawa lawatan, membawa pertobatan, membawa keselamatan. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk kesempatan demi kesempatan yang sudah Kau berikan, yang sudah Kau percayakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur, karena Engkau selalu ada dalam hidup kami. Engkau yang menjamin, bahkan Engkau telah bersumpah kepada kami, keluarga kami, kota kami, bangsa kami. Engkau akan menyelamatkan kami. Engkau tidak akan pernah membinasakan kami Tuhan, karena Engkau yang memiliki surga. Engkau satu-satunya yang memiliki surga. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, penguasa segala penguasa, empunya langit dan bumi. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur, dan kami berkati setiap mereka yang mendengarkan hari ini. Semuanya Tuhan Kau berkati mereka. Berkati usahanya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.